Hai minasan, konnichiwa. Selamat datang kembali di channel Yasashi Nihongo. Hari ini kita akan melanjutkan masuk ke pembahasan yang terbaru dari buku Mina 2. Hari ini kita akan masuk ke bab 43 ya. Seperti biasa pada saat kita mengawali bab yang baru pasti diawali dengan pembahasan kosakata. Jadi hari ini kita akan membahas Atarashi Kotoba dari bab 43. Membahas kosakata baru apa saja yang digunakan pada bab 43. Bagi minasan yang punya buku ini, buku Mina no Nihongo Basic 2 yang terjemahan, silakan disiapkan bukunya ya. Nanti kalau ada tambahan-tambahan arti, silakan bisa dituliskan di bukunya masing-masing. Untuk materi hari ini kita gunakan dari materi yang ada di halaman Hyakuju peji kara Hyakujuichi peji made desu. Oke, langsung saja kita mulai pembahasan kosakata baru dari bab 43. Hai, hajimemashou. Kita mulai dari deretan kata kerja. Dalam bahasa Jepang disebut dengan istilah doshi. Kata kerja yang pertama, kita lihat di sini adanya bagan, ini bagan tentang ekspor mobil. Kita akan menggunakan kata kerja bertambah, karena bagannya menuju ke arah atas ya, berarti mengalami pertambahan. Bertambah, kita gunakan kata kerja fuemas. Fuemas, termasuk dalam kata kerja kelompok yang kedua. Contoh penggunaannya dalam kalimat, ekspor bertambah. Yushutsu ga fuemas. Lawan katanya yaitu berkurang. Herimas. Herimas, termasuk dalam kata kerja kelompok 1. Contoh penggunaannya dalam kalimat, ekspor berkurang. Yushutsu ga herimas. Sebelumnya saya sampaikan untuk kata kerja yang saya gunakan hanya menggunakan kata kerja bentuk mas saja ya. Jadi misalkan kalau minasan menggunakannya dalam kondisi yang sesungguhnya, kalau aktivitasnya sudah terjadi, maka harus menggunakan kata kerja bentuk mashita atau kata kerja bentuk lampau. Kata kerja bentuk mas yang saya gunakan tujuannya supaya lebih mudah kita untuk menghafalkan penggunaan kosakatanya. Kata kerja berikutnya yaitu naik, menggunakan agarimas. Agarimas termasuk dalam kata kerja kelompok 1. Contoh penggunaannya dalam kalimat, harga naik. Nedang ga agarimas. Untuk istilah naik yang menggunakan agarimas, ini hanya digunakan untuk mengungkapkan nilai yang naik. Nilai yang naik salah satunya adalah kita membicarakan tentang harga suatu barang. Lawan katanya yaitu turun. Sagarimas. Sagarimas, termasuk dalam kata kerja kelompok 1. Contoh penggunaannya dalam kalimat, harga turun. Nedang ga sagarimas. Berikutnya kita lihat ada di sini ilustrasinya, kita fokus pada benda yang dipegang orang ini. Bendanya ini adalah tali ya, talinya putus. Kita gunakan kata kerja putus. Kiremas. Kiremas, termasuk dalam kata kerja kelompok yang kedua. Contoh penggunaannya dalam kalimat, talinya putus. Himo ga kiremas. Kata kerja berikutnya yaitu kita fokus pada kancing yang terlepas ya. Jadi kita menggunakan kata kerja lepas. Toremas. Toremas, termasuk dalam kata kerja kelompok yang kedua. Contoh penggunaannya dalam kalimat, kancingnya lepas. Botanga toremas. Botanga toremas. Kata kerja berikutnya kita bisa amati di sini ada benda yang terjatuh ya, jatuh. Kita gunakan kata kerja ochimas. Ochimas, termasuk dalam kata kerja kelompok yang kedua. Contoh penggunaannya dalam kalimat, barangnya jatuh. Nimotsu ga ochimas. Kalau kita gunakan tenses lampau, maka bisa menggunakan nimotsu ga ochimashita. Berikutnya kita lihat ilustrasi di sini ada orang yang berkendara dan speedometernya ini mengarah pada huruf E ya, berarti empty, maka kita menggunakan kata kerja habis. Naku narimas. Naku narimas, termasuk dalam kata kerja kelompok 1. Contoh penggunaannya dalam kalimat, bensinnya habis. Gasolin ga naku narimashita. Berikutnya kita masuk pada deretan kata sifat. Kata sifat dalam bahasa Jepang disebut dengan istilah keiyoshi. Kata sifat yang pertama, aneh, heng, heng na, termasuk dalam kata sifat na, heng na.
Contoh penggunaannya, mencium bau yang aneh. Henna nioi ga shimasu. Untuk bagian nioi artinya adalah bau. Tapi jika kita menggunakan frasa kalimat nioi ga shimasu, maka artinya adalah mencium bau. Henna nioi ga shimasu. Berikutnya ada kata sifatna bahagia. Shiawase. Shiawasena. Contoh penggunaannya dalam kalimat kehidupan yang bahagia. Shiawasena jinsei. Kalau mau lihat kanjinya seperti ini ya. Berikutnya kita lihat gambar seperti ini. Ada seseorang yang pakai baju kerja tapi dia sambil HP-an ya. Bisa kita simpulkan bahwa dia kerjanya tuh mudah, ringan untuk dilakukan. Bisa sambil santai-santai seperti ini. Jadi di sini kita gunakan kata sifatnya ringan atau mudah. Ringan atau mudah untuk melakukan suatu hal. Yaitu kita menggunakan kata raku. Rakuna. Ini kanjinya sama dengan tanoshi ya. Jadi kita bisa juga baca kanji ini dengan bunyi raku dengan arti ringan atau mudah. Contoh penggunaannya dengan kata yang lain misalkan pekerjaan yang ringan. Pekerjaan yang ringan untuk dilakukan yaitu rakuna shigoto. Berikutnya ada dua kata sifat yang berkaitan dengan rasa. Ini ada seseorang yang makan makanan ekspresinya seperti ini ya, pasti rasanya enak. Dan lawan katanya adalah tidak enak. Untuk enak, selain oishi, bisa juga kita gunakan kata sifat i, umai. Umai, kata sifat iya. Kemudian untuk bagian tidak enak, lawan katanya bisa kita gunakan kata sifat i, mazui. Berikutnya ada, kita lihat ilustrasi orang seperti ini, dia sedang bosan, membosankan, kita gunakan kata sifat i, tsumaranai. Tsumaranai. Contoh penggunaannya dalam kalimat, hari ini membosankan. Kyou wa tsumaranai desu. Berikutnya ada ilustrasi orang seperti ini. Ini adalah ada orang baik ya, baik hati, dia memungut seekor kucing yang ada di jalan. Kalau kita lihat di sini di kotaknya ini ada tulisan hirote, ini berasal dari kata kerja hiroimas, hirote, maka artinya adalah pungutlah. Jadi disuruh memungut si anak kucing. Jadi di sini kita membicarakan kata sifat dari seseorang yaitu baik hati. Yasashi. Yasashi. Jadi untuk yasashi artinya ada dua ya, yaitu mudah, dan satu lagi dengan kanji yang susah seperti ini artinya adalah baik hati. Contoh penggunaannya dalam kalimat, saya suka orang yang baik hati. Yasashi hito ga suki desu. Untuk bagian saya di sini tidak perlu kita ucapkan, tidak apa-apa, jadi kita bisa langsung gunakan kalimat yasashi hito ga suki desu. Berikutnya, kita masuk pada deretan kata benda. Kata benda disebut dengan istilah meishi. Kata benda yang pertama, yaitu ada kata bensin. Kita gunakan kata gasolin. Ini berasal dari kata serapan bahasa Inggris gasoline. Berikutnya, untuk keterangan SPBU, kita bisa gunakan kata gasolin sutando. Berikutnya, ada keterangan waktu, sekarang pun. Kita gunakan kata imanimo. Imanimo. Contoh penggunaannya dalam kalimat, sekarang pun masih turun hujan. Imanimo mada ame ga futteimasu. Berikutnya kita masuk pada deretan yomimono atau bacaan. Deretan kosakata apa saja yang digunakan pada bagian bacaan bab 43. Diawali dengan kata benda mawar, bara. Ini biasanya ditulis dalam hiragana, ada juga yang menuliskannya dalam katakana. Contoh penggunaannya kalimat sebagai berikut. Menanam mawar. Barao uemas. Kita lihat di sini kanjinya susah sekali ya. Jadi kita tidak perlu menghafalkan kanjinya kalau memang terlalu susah. Kita cukup menghafalkan kosakatanya yang tertulis dalam hiragana maupun katakana. Berikutnya ada kata berkendara mobil atau dalam bahasa Inggris kita gunakan driving. Maka dalam bahasa Jepang kita gunakan doraibu. Doraibu. Contoh penggunaannya dalam kalimat pergi untuk berkendara mobil. Doraibu ni ikimasu. Berikutnya ada kata benda yang artinya adalah alasan. Kita gunakan kata ryu. Ryu. Bagian yu-nya panjang ya, jangan lupa.
kita gunakan dalam kalimat, misalkan mengatakan alasan. Ryuo imasu. Berikutnya ada kata kerja meminta maaf. Jadi kita perhatikan orang yang baju biru ini ya, dia minta maaf kepada temannya. Meminta maaf kita gunakan kata kerja ayamarimasu. Ayamarimasu termasuk dalam kata kerja kelompok 1. Contoh penggunaannya dalam kalimat meminta maaf kepada teman. Tomodachi ni ayamarimasu. Berikutnya ada kata kerja berkenalan. Kita gunakan kata shiri aimasu. Shiri aimasu termasuk dalam kata kerja kelompok 1. Contoh penggunaannya dalam kalimat berkenalan di media sosial, maka kita bisa gunakan SNS de shiri aimasu. Untuk bagian media sosial kita gunakan istilah SNS, Social Network Service. Hai minasan, kyou no benkyou wa mo owarimashita. Otsukaresama deshita. Belajar hari ini telah selesai. Terima kasih atas kerja kerasnya dan terima kasih atas waktunya telah diluangkan untuk belajar bersama di channel Yasashi Nihongo. Jika minasan masih punya pertanyaan seputar penjelasan materi hari ini, silakan tuliskan di kolom komentar ya. Dan jika minasan masih memiliki pertanyaan lain seputar belajar bahasa Jepang atau seputar studi ke Jepang, silakan bisa kirimkan pertanyaan tersebut ke Instagram pribadi saya ada di sini, atau bisa juga dikirimkan ke Instagram official Yasashi Nihongo, yang manapun nanti saya akan coba untuk membalasnya. Bagi minasan yang mencari informasi di mana sebaiknya membeli buku-buku bahasa Jepang yang berkualitas, 100% original, bisa order secara online, silakan bisa hubungi Instagram @thejapanscribe. Atau bisa juga hubungi WhatsApp admin yang tertera di sini ya. Nanti minasan bisa konsultasi, tanya buku mana yang sesuai dengan kebutuhan minasan saat ini, supaya tidak salah beli ya. Oke minasan, sekian dulu untuk materi belajar kita hari ini. Mite kurete domo arigatou gozaimashita. Terima kasih sudah nonton. Ja, matane. Sampai jumpa di video berikutnya, kita akan masuk ke pembahasan pola kalimat bab 43. Hai, bye-bye.